Assalamualaikum. Well, hello students. Today we are going to learn about this. So, stay focused on this video. Baik teman-teman, di pembelajaran hari ini akan ada 2 poin yang akan Bapak sampaikan. Untuk poin yang pertama, kita akan belajar tentang using belong to. Kemudian untuk poin yang kedua, yaitu tentang expressing surprise. Are you ready? That's good. Here we go. Langsung saja, ini poin yang pertama. Using belong to. Menggunakan kata belong to. Nah, teman-teman, belong to is a verb. Jadi kata belong to itu adalah sebuah kata kerja ya. It means artinya milik. Jadi dalam bahasa Indonesianya milik. Now we will use belong to in 3 kinds of sentence. They are positive, negative, and interrogative sentence. Jadi sekarang kita akan belajar menggunakan kata belong to di dalam 3 jenis kalimat seperti biasa ya, yaitu ada kalimat positif, negatif, dan juga kalimat interrogatif atau kalimat pertanyaan. Baik, kita mulai dari jenis kalimat yang pertama, yaitu kalimat positif. Nah, teman-teman, untuk kalimat positif atau positive sentence, rumusnya diawali dengan subjek. Subjek itu diambil dari kata benda saja ya, dari nama-nama benda. Terus kemudian plus belong to ditambahkan kata belong to ataupun belongs to. Nanti tergantung, kalau kata bendanya banyak gunakan belong to, kalau cuma satu gunakan belongs to. Lalu terakhir ditambahkan objek dan bubuhkan tanda titik. For example, the books belong to me. Artinya buku-buku itu milik saya. Nah, teman-teman, setiap objek ingat ya, jadi bukan gunakan kata I, tapi berubah pronounnya pronoun objek, yaitu me, pengganti dari kata I. Kemudian untuk contoh berikutnya, the book belongs to me. Nah, jika bukunya cuma satu, gunakan untuk kata kerjanya tambahkan imbuhan s ya. Oke, yaitu belongs to. Jadi kata belongs to itu adalah kata kerja teman-teman, seperti kata kerja pada umumnya harus ditambahkan imbuhan s jika subjeknya itu hanya ada satu. Next, kemudian untuk kalimat negatif, rumusnya seperti ini ya teman-teman. Diawali dengan subjek. Subjek itu diambil dari kata benda ya, sekali lagi seperti itu. Lalu setelah itu ditambahkan kata don't ataupun doesn't. Jika subjeknya lebih dari satu, gunakan don't. Namun jika subjeknya hanya ada satu, gunakan doesn't. Kemudian setelah itu tambahkan belong to. Dan terakhir tambahkan objek. Jangan lupa juga bubuhkan tanda titik seperti biasa. For example, the books don't belong to me. Buku-buku itu bukan milik saya. Nah, teman-teman, jadi perbedaannya hanya ada kata bukannya ya di sana. Oke. Kemudian untuk contoh berikutnya, the book doesn't belong to me. Nah, teman-teman, kalau di sini kan bukunya hanya ada satu ya, jadi gunakannya doesn't. Well, it's easy right? Jadi mudah bukan untuk penggunaan belong to ini? Next. Kemudian untuk yang terakhir yaitu bentuk kalimat interrogative sentence atau kalimat pertanyaan. Nah, teman-teman, rumusnya seperti ini untuk kalimat pertanyaan. Diawali dengan do ataupun does. Tergantung ya. Jika banyak nanti subjeknya gunakan do. Jika hanya ada satu gunakan does. Setelah itu tambahkan subjek, setelah itu tambahkan belong to, dan terakhir tambahkan objek. Dan jangan lupa selalu gunakan tanda tanya untuk kalimat pertanyaan. And for example, contohnya, do the books belong to me? Apakah buku-buku itu milik saya? Nah, kata do di sana diartikan apakah. Ini adalah jenis kalimat yang nanti jawabannya iya atau tidak. Sering kita mendengarnya dengan istilah yes or no questions. Pertanyaan iya ataupun tidak. Kemudian untuk contoh berikutnya, does the book belong to me? Nah, ini kan bukunya satu, gunakannya kata does. Oke, artinya apakah buku itu milik saya?
Do ataupun does sama artinya ya, sama-sama apakah, namun peruntukannya yang berbeda. Seperti itu ya teman-teman. Nah sekarang to answer the question, untuk menjawab pertanyaan tersebut we can say yes or no. Jadi untuk menjawab pertanyaan yang tadi barusan, kita bisa mengatakan atau menjawab dengan jawaban iya ataupun tidak. Contohnya seperti dalam percakapan berikut ini. Do the books belong to me? Apakah buku-buku itu milik saya? Nah jika jawabannya iya, maka dijawabnya seperti ini. Yes, they do. Nah, kata they di sana tidak hanya bisa digunakan untuk menggantikan nama orang ya, bisa juga menggantikan nama benda. Dan ini adalah penggunaannya. Kemudian, jika jawabannya tidak, misalkan pertanyaan seperti ini ya. Do the pencils belong to me? Apakah pensil-pensil itu milik saya? Nah, jika jawabannya tidak, maka jawabannya seperti ini. No, they don't. Oke, jadi mudah bukan untuk penggunaannya? Jadi untuk no selalu diikuti dengan kata not nanti di ujungnya ya. No, they don't. Kata don't adalah perpendekan kata dari kata do not. Kemudian untuk poin yang kedua, yaitu materi berikutnya, kita akan belajar tentang expressing surprise, yaitu mengungkapkan keheranan. Ini digunakan saat kita terkejut dengan sesuatu atau terheran dengan sesuatu ya. We can use interjections to express surprise. Jadi kita bisa gunakan interjections. Nah, teman-teman mungkin ada yang bertanya ya. Interjections adalah kata seru ya, teman-teman. Jadi kata yang diakhiri dengan tanda seru. Kata yang berupa ekspresi. Oke? Interjections are usually one or two words that come at the beginning of the sentence. Dan interjections juga seringnya gitu ya, selalu satu ataupun dua kata yang diletakkan di awal kalimat. Intinya interjections adalah kata seru atau kata ekspresi yang diakhiri dengan tanda seru. Seperti itu ya. Kemudian we use exclamation mark after interjections. Kita menggunakan tanda seru. Nah, tanda seru itu bahasa Inggrisnya exclamation mark after interjections, setelah kata seru. Contohnya misalkan seperti ini interjections itu. Ada kata oh, ada kata hey, ada kata ah, ada kata wow, ada oh no, oh dear. Nah, ini ada yang satu kata saja, ada juga yang gabungan dari dua kata. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Here are some expressions to show surprise. Di sini ada beberapa ungkapan untuk menunjukkan keheranan ataupun keterkejutan. Contohnya seperti ini. Ah, I got it. Ah, saya mendapatkannya. Gitu ya. Oh dear. Oh, kasihan. Does it hurt? Apakah itu menyakitkan? Terus kemudian contoh berikutnya. Hey, you're here. Hey, kamu di sini. Nah, itu saat terkejut ternyata temennya ada di sampingnya gitu ya. Cara tiba-tiba sedang mengejutkan. Nah, teman-teman, jadi seperti itu pembelajaran untuk hari ini. So, it's all for today. And like always, don't forget to study hard and do the best. Well, it's enough for today. Thank you for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. See you. Assalamualaikum. Orang lain. Oke. Materi selanjutnya yaitu tentang expressing doubt.